Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa uswatina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, para santri, para ustaz, hadirin dan hadirat semuanya yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, yang mudah-mudahan senantiasa mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, pagi yang cerah insyaallah, kita bisa berjumpa, berkumpul kembali di tempat yang penuh berkah ini insyaallah, dalam rangka thalabul ilmi, belajar mempelajari ajaran Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan dengan usaha kita meluangkan waktu dan tenaga juga pikiran untuk hadir di tempat ini, untuk thalabul ilmi, Allah akan mudah-mudahan membuat kita akan selalu diberi oleh Allah rahmat, hidayah, taufik dan berkahnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, insyaallah kita lanjutkan ta'lim kita, kajian kita dalam membaca kitab Mukhtasar Al-Aqidah Al-Islamiyah minal Kitab wa Sunnah As-Sahihah yang ditulis, yang disusun oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah. Kita akan masuk pada bab at-tawassul wa talab syafa'ah, tawasul dan meminta syafaat. Tetapi kemarin ada sedikit yang tersisa dari bab asyirku shagir, asyirku asghar wa anwa'uhu, tentang syirik kecil dan macam-macamnya atau macam-macam syirik kecil. Masih ada satu halaman atau enggak sampai yang tersisa, kita baca terlebih dahulu. As-soal rabi', soal yang keempat. Hal nu'alifu al-khazah wal wada'ah wa nahwaha minal 'ain. Apakah boleh kita menggantungkan atau menempelkan al-khazah? Al-khazah itu semacam buntelan atau semacam sesuatu yang kecil-kecil ya, entah itu ada bawang atau ada lada atau ada pasir atau ada bunga gitu ya, yang dikumpulkan gitu kemudian diikat dalam suatu buntelan gitu ya, kharaja ya, kita nyebutnya apa ya, buntelan kecil gitu ya, yang isinya macam-macam itu. Wal wada'ah atau semacam cangkang atau keran yang memang diyakini itu punya kekuatan tertentu atau sebagai semacam jimat gitu ya. Warna-warna dan yang semacamnya. Mungkin kalau di kita itu ya apapun itu yang dia itu dibuntel, diikat, kemudian bisa jadi digantungkan di rumah atau dikalungkan di leher misalnya, atau yang semacamnya, apapun itu, minal ain, dari al-ain. Al-ain itu artinya
mata. Tetapi ain terkait dengan bahasan syirik kecil ini, dia adalah suatu penyakit yang ditimbulkan oleh rasa dengki atau sifat hasad, ya, iri hati. Meskipun bisa jadi tidak mutlak demikian, tetap yang itu melalui mata, ya. Mungkin kita jarang menemui yang semacam ini, ya, tetapi ada orang ketika dia katakanlah hatinya mungkin kotor atau apalah itu, ya, karena ini kejadian pada masa sahabat, artinya sahabat juga manusia biasa, ya. Pada masa Nabi maksud saya, dan sahabat yang baik yang mengaini ataupun yang kena ain, al-ain dan al-ma'yun, yang kena baik yang mengaininya ataupun yang kena ain, itu semuanya adalah sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika melihat kemudian ada sesuatu yang membuat dia takjub, heran, kagum gitu, ya, dan muncul sesuatu yang kurang baik di dalam hatinya, dan dia lupa menyebut nama Allah atau berlindung kepada gangguan setan, berlindung dari gangguan setan, atau tahu berlindung kepada Allah dari gangguan setan, sehingga kemudian bisa menimbulkan suatu penyakit tertentu pada orang yang tadi yang dia lihat, yang dia kagumi tadi itu, ya, baik itu pada bentuk fisik ataupun harta ataupun juga keluarga, ya, anak-anaknya misalnya. Itu bisa terjadi dan pernah terjadi pada masa Nabi, ya. Kata Nabi, al-ainu haqqun, yang namanya ain bukan ain mata, tapi tadi penyakit yang ditimbulkan dari mata, dari ain disebut juga ain, ya. Itu adalah hak, adalah benar, nyata, dan bisa terjadi, ya. Tentu semua dengan kehendak Allah, ya. Wa in kana syai'un sabaqatul qadr, kalau ada sesuatu yang bisa mendului qadar atau takdir, sabaqatul ain, kisah yang bisa mendahului itu adalah ain. Artinya ain itu ada, dan kata Nabi, kalaupun ada yang bisa memberi takdir, itu adalah ain, ya, penyakit yang ditimbulkan dari mata. Jadi pernah pada masa Nabi itu apa? Jadi dulu itu kan yang namanya pemandian itu kan pemandian umum, ya. Kalau misalnya kita ke Masjid Gede Kauman, nggak tahu kalau sekarang saya sudah lama nggak kesana, sudah lama tidak ke Masjid Kauman. Itu masih ada, apakah dilestarikan apa enggak saya nggak tahu. Yang untuk mandi banyak orang itu, apa artinya orang bisa mandi di situ, tapi yang bekas itu sekarang masih ada, makanya menggambarkan zaman dulu itu orang kalau mandi itu bareng-bareng, ya. Nah kebetulan pada waktu itu ada sahabat namanya Sahal bin Hunayf. Ini yang berikan hadis adalah anaknya. Itu dia orangnya gagah, badannya bagus, kulitnya putih, ganteng, ya. Termasuk dari sekian sahabat yang secara fisik menonjol, ya. Dan ada sahabat lain namanya Amir bin Rabi'ah. Semuanya ini adalah sahabat. Nah, Amir ini dia kagum dengan bentuk fisiknya Sahal bin Hunayf ini. Kemudian ini kan karena dia melihat, ya, kita tidak bercerita tentang bagaimana mandinya, dia namanya mandi, ya, mungkin bukan sebagian badan gitu kan. Terus Amir ini kagum dengan Sahal bin Hunayf. Tahu-tahu Sahal ini terjatuh dan tidak bisa menggerakkan badannya. Lalu para sahabat pun yang mengetahui kejadian itu masih dalam waktu yang sama, mereka segera menemui Nabi, menceritakan, melaporkan. Itu Sahal bin Hunayf sekarang sedang terjatuh, tergeletak
dan tidak bisa mengangkat kepalanya, tidak bisa bergerak. Lalu Nabi bertanya, ada apa dengan dia? Lalu diceritakan kejadiannya. Kemudian Nabi berkata, kenapa kalian alamat taqtuluna ashabakum atau akhakum? Kenapa kalian membunuh saudara kalian, artinya mencelakai saudara kalian? Faman ra'a ahadun minkum, maka barang siapa yang salah seorang dari kalian yang melihat ma yu'jibuhu falyubarik lahu waliyad'ulah. Kalau di antara kalian itu melihat sesuatu ya dari orang lain ya, dalam ayat disebutkan badannya, hartanya dan juga anaknya. Nah itu pasti kepada diri sendiri juga. Hendaknya dia doakan keberkahan, memberikan menyebutkan keberkahan ya, dan mendoakan untuknya. Itu biar terhindar dari ain. Sebagian ulama mengatakan ya, baik itu bisa barakallahu lahu, barakallahu laka ya, Allahumma barik lahu misalnya, atau sebagian ulama mengatakan masya Allah tabarakallah misalnya, bisa seperti itu ya, biar tidak kena ain. Lalu dalam hadis itu dikatakan si Amir ini dipanggil Amir bin Rabi'ah, ini dipanggil sama Nabi. Lalu ada hadis yang menyebutkan dia disuruh berwudu, ada yang menyebutkan hadis dia disuruh mandi, ada juga hadis yang menyebutkan dia dikasih air kemudian disuruh membasuh badannya seperti wudu, tetapi badan juga dibasuh juga. Jadi makanya ada yang mengatakan mandi, ada yang mengatakan wudu, ada yang mengatakan air dia tidak mandi tapi dia membasahi bagian wudunya, tapi bagian badannya yang tidak kena wudu juga dia siram juga. Dan itu kata para ulama itu di atas ember atau imak ya, wadah ya, kalau kita kan ember yang lebar gitu ya. Karena airnya memang jatuh di situ. Yang kemudian air itu sama Nabi disuruh untuk disiramkan kepada si Sahal bin Hunayf tadi itu. Lalu Sahal setelah itu baru dia sembuh, baru dia sadar ya. Jadi di antara penyembuhan kena air seperti itu ya. Jadi air itu adalah hak ya. Dan juga ada doa yang lain di antara masalah air juga ya. Dalam hadis ada yang disebutkan jika seseorang bepergian kemudian dia singgah di suatu tempat, kalau sekarang jarang ya, kalau dulu singgah di suatu tempat kan bisa juga itu di tempat yang nggak ada penduduknya, atau singgah di suatu desa yang dia nggak kenal. Kalau sekarang kan ya ada pom bensin, ada hotel dulu ya, tapi sekarang juga berlaku. Ada yang bisa mengatakan seperti itu, kalau singgah di suatu tempat, hendaknya dia membaca Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tetapi itu dia nggak akan kena apa-apa. Nah dalam riwayat lain disebutkan ada disinggung tentang ain. Artinya ketika orang kena ain juga bisa membaca doa tersebut ya. Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Juga bisa membaca doa ini. Baik, kita lanjutkan. Liqaulillahi jadi maaf. Tadi kan pertanyaannya boleh tidak kita menggantungkan apa itu namanya ya foroza semawatan ayat basarnya. Mungkin kita mengistilahkan apa sih semacam jimat atau apa kalung, semacam kalung atau yang bisa digantungkan lah ya, pakai tali atau diikat begitu, yang isinya tuh macam-macam ya, yang terkait dengan masalah semacam apa sih kalau kita nyebutnya itu, mungkin kita kurang terlalu akrab ya istilahnya saya kadang lupa. Istilahnya apa profesor kepada ada sini? Jambi-jambi, tapi kalau jambi-jambi kan lihat mulut ya. Ini yang diikat, yang digantungkan ya. Apa yang macam buntelan itu? Kita nyebutnya apa ya? Jimat. Ya mungkin jimat kali ya, ya mungkin jimat semacam itu ya. Jawabannya la nu'alquhuma min al-ain. Kita tidak boleh menggantungkan yang semacam itu. Huma itu dua ya, tapi tadi Fauza wa Jawaban Hawahan dan yang semacam itu. Artinya kita tidak boleh menggantungkan barang-barang yang seperti itu untuk menolak ain ya. Dan juga untuk menolak apapun itu, entah ain, entah musibah, entah bala, apapun itu nggak boleh. Kalau sifatnya barang, artinya ada ketergantungan, kepercayaan kepada barang itu bisa menolak madharat, itu ya nggak boleh ya. Dan itu bukan hanya yang digantung, yang tidak digantung pun kalau dipercaya seperti itu juga tidak boleh. Artinya ada
mengandung kemusyrikan di sana. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala yang Maha Tinggi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyyamsaska bikhairin fahuwa 'ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya darimu selain Dia, illahu, selain hanya Allah saja yang bisa menghilangkannya. Dan jika Dia mendatangkan suatu kebaikan kepadamu, maka Dia itu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya Allah kalau menghendaki keburukan kepada seseorang, tidak ada yang bisa menghindarkannya. Kalau Allah sudah berkehendak, ini si A nanti sakit misalnya, atau kena musibah apapun itu ya bentuknya. Musibah itu sesuatu yang tidak disukai ya. Atau kalau fitnah itu sesuatu yang bisa membuat seseorang tergelincir dari keimanan ya, baik itu yang disukai ataupun tidak disukai ya. Kalau musibah itu yang tidak disukai. Ada yang baik, ada yang buruk. Kalau Allah sudah menentukan, maka usaha apapun itu, apalagi tadi yang menggantungkan semacam jimat tadi itu tidak ada yang bisa menghalanginya. Ya hanya Allah saja yang bisa menghilangkan keburukan tadi itu. Begitu pula kalau Allah sudah menghendaki kebaikan pada seseorang, Allah akan kasih nikmat pada si B, si A, si C misalnya, orang lain pun tidak bisa menjauhkan atau menghilangkan apa yang Allah akan kasih ke orang itu, kebaikan yang Allah akan kasih ke orang itu ya. Dan Allah dikatakan diakhiri dengan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya apapun itu bagi Allah adalah sangat mudah. Memberikan nikmat, memberikan adab, memberikan keburukan, kebaikan dan keburukan apapun itu bagi Allah adalah sangat mudah. Tinggal kita manusia saja beriman dengan itu, dan apapun yang terjadi itu memang itu adalah sudah kehendak Allah. Hanya saja manusia tetap harus berusaha melakukan semampunya. Jadi apapun yang bisa dilakukan untuk kebaikan dilakukan. Adapun kalau ternyata mendapatkan musibah atau apa yang disukai, ya itu sudah kehendak Allah. Kemudian wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'alaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan jimat ya, maka sungguh dia telah musyrik. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Jadi dulu itu dan juga sekarang masih banyak ya orang-orang yang punya kepercayaan itu benda-benda tertentu, entah itu jimat berbentuk kalung ataupun apa yang digantungkan atau apa misalnya cincin atau apapun itu ya, yang dipakai digantungkan untuk tolak bala, dan itu tidak boleh ya. Itu masuk dari bagian syirik. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ruqa wa tamaima wa tiwala tasyirkun. Sesungguhnya mantra-mantra itu, jampi-jampi dan jimat adalah syirik. Yang dimaksud dengan ar-ruqa itu bisa juga diterjemahkan ruqyah. Ya, kita sering mendengar ar-ruqyah asy-syar'iyyah, ruqyah bacaan-bacaan yang syar'i. Tetapi di sana kenapa disebut syar'iyyah? Karena yang dibaca itu adalah ayat-ayat Allah dan sebagian doa-doa yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, itu disebut ruqyah syar'iyyah. Dia menjadi tidak syar'i ketika yang dibaca adalah bukan dari Al-Quran dan bukan dari hadis,
atau kadang-kadang ada disebut nama Allah di dalamnya, tetapi dicampur adukan dengan hal atau bacaan-bacaan lain yang kadang jelas dan banyak yang tidak jelas. Jadi ruqyah itu aslinya adalah aurat atau dzikir atau bacaan-bacaan yang di dalamnya itu ada alfaz syirkiyah, lafal-lafal atau kata-kata yang mengandung kemusyrikan. Ya, seperti kal isti'anah bi ghairillah, seperti minta tolong kepada selain Allah, ya. Entah kadang-kadang wahai penunggu rumah ini, atau penunggu pohon ini, penunggu gunung ini, ya, tempat tertentu misalnya, itu tidak boleh disebutkan. Minta tolong kepada makhluk halus seperti itu, ya, atau jin, tidak, itu tidak boleh. Ya. Memang ada yang disebutkan seperti itu, sesungguhnya jambi-jambi, jimat dan mantra-mantra seperti itu adalah syirik. Ya. Jadi ceritanya ini hadis disebutkan di sini Ahmad dan Abu Dawud, ya. Kalau dalam kitab hadis disebutkan ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ceritanya Abdullah bin Mas'ud suatu ketika pulang ke rumah, dia melihat istrinya di rumahnya itu ada perempuan lain bareng dengan istrinya. Nah, si perempuan ini yang katakanlah kamu itu dikenal sebagai apa, kalau mungkin sekarang dukun kali ya, sebagai semacam dukun lah, ya. Jadi ketika Ibnu Mas'ud datang itu dia melihat istrinya seperti panik, seperti menyembunyikan sesuatu. Lalu diambil sama Ibnu Mas'ud, terus ditanya, ini adalah apa? Ini apa? Terus dibilang ini adalah jimat. Kata Ibnu Mas'ud disebutkan tadi, jimat, jambi-jambi dan mantra-mantra itu adalah syirik. Terus istrinya Ibnu Mas'ud ini bilang, dulu aku sering kalau lagi sakit suka datang ke si fulan, ya, atau fulanah, ya, seseorang pada masa itu yang dikenal sebagai dukun. Saya dibilang Yahudi, dari orang Yahudi, dari dia orang Yahudi, gitu, ya, yang didatangi sama istri Ibnu Mas'ud. Aku dibaca-bacain dan apa yang aku alami hilang, sembuh. Kata Ibnu Mas'ud, itu adalah gangguan setan. Itu dari setan. Kalau ketika kamu datang, setannya pergi. Nanti dia, ketika kamu sembuh, kamu pulang, nanti bisa saja suatu hari, suatu kapan-kapan dia akan datang lagi. Karena yaitu perjanjian antara penghuninya dengan setan, ya, jinnya pergi, sembuhlah yang tadi itu yang kita disebutkan. Begitu dia pulang, mungkin suatu saat, ya jin yang ganggu tadi dia datang lagi. Karena sudah tidak ada lagi teguran atau larangan untuk mendekati dan mengganggu si orang yang sebelumnya dia ganggu. Ya. Jadi kalau ada semacam dugaan atau diyakini seseorang itu kena gangguan jin, kalau dibawa ke dukun kok katakanlah kebetulan sembuh, ya. Saya sering bilang kebetulan untuk manusia adalah suatu hal yang sangat mungkin terjadi. Adapun untuk Allah itu adalah mustahil, ya. Dan tidak boleh menanyakan kebetulan kepada Allah karena Allah sudah mengatur segalanya. Nah, orang diganggu jin, entah karena sihir atau jin masuk ke dalam tubuhnya, kemudian dibawa ke dukun, dibaca-bacaan, dimantra-mantrai. Mungkin ada apalagi ada syarat-syarat tertentu, itu lebih nggak boleh lagi, ya. Katakanlah sembuh, biasanya dan yang sering terjadi adalah sembuhnya itu sementara. Tidak, artinya tidak sembuh terus, ya. Sementara dalam batas waktu yang entah itu tertentu atau tidak ditentukan. Artinya nanti cepat atau lambat akan kembali lagi ke yang tadinya jin itu ganggu, dia pergi ketika dibaca-bacakan sama dukunnya, nanti dia akan ganggu lagi ke orang itu. Apalagi kalau sihir. Sihir itu sulit dihilangkan kecuali ya tadi dengan cara-cara yang sifatnya syar'i, ya. Ini masuk kaitannya dengan ruqyah tadi itu, ya. Percuma juga dibawa ke dukun, kalau hilang juga tidak akan diganggu lagi. Mending diobati dengan cara yang syariah, di antara yang dibacakan ruqyah tadi itu, selain juga bisa mengobati diri sendiri. Ya, pernah saya sampaikan di sini di antara cara-cara biar kita tidak diganggu saja. Nah,
terkait dengan ruqyah, makanya para ulama mengatakan ruqyah, seseorang ketika membaca ruqyah itu lisannya harus jelas, apa yang dia baca itu harus terdengar jelas, jangan bisik-bisik, ya. Maksudnya jangan sampai ada kata-kata yang diucapkannya itu sebetulnya hal yang mengandung kemusyrikan di dalam kesyirikan, ya. Kalau Al-Quran baca juga yang jelas, kalau dibaca doa dari hadis juga baca dengan jelas, itu baru syar'i. Tapi ketika baca, pas dibaca ayat dikerasi, dibaca doa yang dari hadisnya dikerasi, pas itu pas bukan yang memang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, dibacanya nggak jelas. Nah itu tidak boleh. Ini yang tadi mengandung kemusyrikan di situnya. Tadi dibaca apa ya? Ternyata di situ ada permintaan kepada selain Allah, itu nggak boleh. Makanya kalau ruqyah, yang meruqyah itu bacanya keras, jelas dengan yang di ruqyah dengar, orang keluarga yang di situ, orang di situ juga dengar yang dibaca apa. Kalau misalnya ada yang dibaca kok nggak jelas, tanyakan saja, tadi apa yang dibaca? Jangan sampai yang dibaca adalah yang dilarang tadi itu, ya. Ya kadang-kadang juga meskipun tidak selalu seperti itu kalau tidak terkait dengan ruqyah, ya. Karena kadang-kadang orang ya kadang-kadang orang kendolen, tahlilan, yang mimpin, kadang-kadang bacanya yang tidak jelas terdengar misalnya. Mungkin karena memang dia tidak hafal dengan baik atau hafalan dia kesulitan untuk membacanya sehingga membacanya tidak jelas, ya. Ya kalau misalnya mengerti bahasa Arab atau mengerti apa yang dibaca, kita bisa menilai, wah bacanya nggak jelas karena mungkin sulit mengucapkan atau mungkin dia tidak tahu apa yang dibaca. Artinya itu bukan ruqyah, memang dia bacanya yang tidak benar, ya. Baik, kemudian yang namanya apa tadi jambu ya atau artiwala itu semacam sesuatu yang ditulis, ya. Kalau dubung itu mungkin dituliskan dengan keras dengan tulisan yang jelas, mungkin ada tulisan Arabnya, ada angkanya, mungkin ada logo-logo atau ikon-ikon atau apa itu stiker apa ya yang gambar gak jelas gitu, ya. Terus ada Arabnya, mungkin juga ada lafal Allah mungkin, ya. Tapi nggak jelas, intinya dia nggak jelas, campur aduk, ya, campur aduk. Kemudian dia dibungkus, dilipat, kemudian dicampurin apa barang-barang tertentu, nah itu ada hitam atau dicampur dengan bawang atau dengan daun tertentu atau apa, ditaruh di satu tempat, kemudian diikat, bisa digantungkan, bisa juga kadang-kadang berupa tulisan ditempelkan di dinding misalnya atau di tempat tertentu yang disuruh oleh jinnya untuk menaruh misalnya, itu juga tidak boleh, ya. Baik, demikian saya bilang sisa dari bab yang sebelumnya tentang macam-macam syirik kecil. Kemudian kita masuk bab baru tentang at-tawassul wa talab syafa'ah, tawasul dan meminta syafaat. As-su'alul awal, soal yang pertama, ma hiya anwa'ut tawassul? Apakah itu macam-macam tawasul? Jadi tawasul itu tidak satu macam, ya. Dikatakan at-tawassul naw'an. Tawasul itu ada dua macam. Yang pertama yaitu masyru'un, tawasul yang masyru', yang disyariatkan, yang ada dasarnya, ada contohnya. Wa mamnu'un, dan tawasul yang tidak boleh, yang dilarang, ya. Yang pertama adalah at-tawassul al-masyru'. Tawasul yang masyru' itu adalah tawasul huwa at-tawassul bi asma'illahi wa sifatihi. Bertawasul, tawasul itu artinya perantara, ya. Dari kata wasilah artinya perantara. Apa seseorang minta kepada Allah tetapi tidak langsung, memakai perantara. Nah itu ada tawasul yang boleh. Perantara yang dipakai kepada Allah itu ada yang boleh, yaitu diantaranya adalah dengan nama Allah dan sifat-sifatnya. Boleh. Ya kita misalnya berdoa sama Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Terus kita sebutkan apa yang kita minta rezeki misalnya, Ya Razzaq, Ruzukni misalnya, untuk minta rezeki atau minta apapun, ya. Atau kita sebutkan asmaul husna lalu kita berdoa dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa misalnya, nggak apa-apa. Ya Qahir, Ya Jabbar, misalnya Ya Aziz, Ya Ghaffar misalnya,
kita lalu sebutkan doa kita. Itu dengan asmaul husna dan juga dengan sifat-sifat Allah boleh. Ya. Kemudian wal amal sholih dengan amal soleh. Saya lanjutkan dulu. Wa talabid du'a. Wa talabid du'ai minal ahya'i sholihin. Minta doa kepada orang-orang soleh yang masih hidup, datang ke ulama, ke kiai atau ke ustaz ya, yang dianggap soleh, yang dianggap alim, lalu minta didoakan. Boleh nggak apa-apa, ya? Ya memang doakan sesama kaum muslimin memang bagian dari sunnah, ya. Boleh mendatangi orang yang dianggap baik, soleh, kemudian minta didoakan. Kalau Allah Ta'ala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik. Maka berdoalah kalian kepadanya, mintalah kalian kepada Allah dengan memakai atau menyebut nama-nama Allah yang bagus tadi itu ya. Surat Al-A'raf ayat 180. Maksudnya adalah ud'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah, mutawassilina ilaihi, dengan berdoa kepadanya itu mutawassilin, dengan bertawasul ya, bi asma'ihi husna, dengan nama-nama Allah yang indah tadi itu. Wa qala Allah Ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, atau takutlah kalian kepada Allah, dan ibtaghu tadi, wabtaghu itu artinya carilah, artinya gunakanlah cara untuk mendekatkan diri ya kepadanya dengan wasilah tadi, dengan perantara. Jadi pakailah cara perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah meminta Allah, itu cobalah pakai wasilah. Wabtaghu ilaihi, minta kepadanya itu dengan al-wasilah, dengan wasilah. Allah juga mengatakan seperti itu. Maksudnya adalah taqarrub ilaihi, dekatkanlah diri kalian kepadanya, atau mendekat dirilah kamu kepada Allah bi ta'atihi, dengan melakukan perbuatan taat kepadanya, wal amali bima yurdihi, dan amal perbuatan yang diridhoi oleh Allah, amal-amal kebaikan, amal soleh yang Allah ridhoi. Itu yang dimaksud dengan wasilah atau perantara di sini. Jadi berdoa kepada Allah ya diantaranya dengan cara berbuat taat kepadanya dan melakukan amal soleh. Jadi wasilah itu dengan sin ya. Wasilah itu dengan sin. Kadang-kadang kita sering mendengar atau bahkan orang menulis itu dengan short. Wasilah itu salah. Kalau wasilah itu salah. Ada itu ada terjemahannya. Ada terjemahannya. Coba bukan dibaca surat Al-Maidah ayat 103. Iya, dibaca dulu. Mau pakai ini ya? Yang kedua itu ya, Pak. Mari guys lagi. Al-Maidah 103 ya. wa ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa aktsaruhum la ya'qilun. Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, dan ham. Wasilah dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Ya. Jadi
wasilah sama wasilah ini beda. Pada masa jahiliyah dulu, orang-orang Arab itu punya keyakinan keyakinan jahiliyah ya. Ini terkait dengan akidah sebetulnya. Mereka punya hewan-hewan yang mereka kasih nama saibah, wasilah, tadi awalnya bahirah, saibah, wasilah, sama ham. Ya. Kalau tadi disebut sebagai wasilah itu adalah kambing betina ya, yang dia melahirkan kembar, jantan dan betina. Nah, anaknya yang jantan ini tadi ini itu dia tidak boleh disembelih dan diserahkan kepada berhala. Tidak boleh disembelih, dia dibebaskan mau ngapain aja terserah sampai gede, ya. Itu dibutuhkan ke berhala. Mereka sebut itu sebagai wasilah. Bahirah, saibah dan ham juga itu terkait dengan hewan-hewan yang unta ya, namanya disebutkan disebut sebagai al-an'am. Kalau al-an'am itu ya unta, ya sapi, kerbau sama kambing. Keyakinan orang-orang Arab zaman dulu ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian sebentar, ini masalah tawasul, kita masih tawasul. Oh ya. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sahabi alladhi sa'alahu murafaqatahu fil jannah. Dan sabda Nabi kepada sahabat yang meminta kepada beliau agar didoakan bisa menemani beliau di surga. Kata Nabi, a'ini ala nafsika bikathrati sujud. Bantulah aku dengan dirimu sendiri, yaitu dengan memperbanyak sujud. Hadis riwayat Imam Muslim. Itu wasilahnya adalah dengan melakukan amal soleh tadi itu, dengan memperbanyak sujud. Maksudnya adalah sering-seringlah sholat, yang maksudnya sujud yang di dalam sholat. Jadi ceritanya ada seorang sahabat, saya lupa namanya, itu dia cerita, aku sering membawakan air untuk wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau zaman sekarang air ada di mana-mana banyak ya. Kalau zaman dulu kan air itu suka dibawa. Makanya dalam hadis suka diceritakan air itu kalau untuk wudu di ember atau di suatu wadah gitu ya. Artinya memang waktu itu air, apalagi di Arab ya, tidak semudah sekarang. Ya, pada zaman itu apalagi memang Arab sangat panas, airnya juga tidak semudah di tempat kita yang banyak sumber air ya. Dia bilang, dia cerita, saya sering membawakan air untuk wudu Rasulullah SAW. Suatu ketika Nabi manggil saya, terus berkata kepada saya, kamu ingin sesuatu nggak? Kamu ingin minta apa? Ingin nggak aku mintakan kepada Allah kalau kamu mau? Terus dia bilang, kemudian saya pun menjawab, saya ingin agar bisa menemani engkau nanti di surga. Tanya Nabi lagi, ada permintaan yang lain? Enggak, itu saja, enggak ada yang lain. Enggak, saya minta itu saja. Jadi permintaannya sebenarnya sederhana, minta bisa menemani Nabi di surga. Itu saja, itu saja. Karena yang lain sudah ibaratnya kalau udah menemani Nabi sudah jelas itu tempat yang mulia ya. Nabi sudah pasti tempat yang mulia. Dia permintaannya cuma itu saja, tapi sebetulnya itu permintaan yang luar biasa. Cerdas ini sahabat ini ya. Dia minta agar bisa menemani Nabi nanti di surga. Ya. Terus sama Nabi disuruh memperbanyak sujud, memperbanyak sholat. Nah, itu disebut sebagai wasilah, perantara dengan melakukan amal soleh. Minta surga, ya sudah. Wasilahnya tadi dengan melakukan amal soleh tadi, memperbanyak sholat. Wakati suatu ashabil ghor, dan juga seperti kisah ashabul ghor, orang-orang yang di dalam gua. Jadi ada kisah ashabul hudud, ya, ada ashabul kahfi, ada juga ashabul ghor.
Tapi kalau Ashabul Kahfi dan Ashabul Ukhdud ada dalam Al-Quran, ya. Surat Al-Kahfi ada. Kalau Ashabul Ukhdud itu disebutkan dalam surat Al-Fajr menurut saya. Juga disebut dalam Al-Quran, ya. Kalau Ashabul Ghar itu dalam hadis, ya. Dalam hadis dari Imam Bukhari, Muslim dan sejumlah imam hadis yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan seperti kisah Ashabul Ghar, alladzina tawassalu, di mana mereka itu berwasilah bi a'malihim as-sholihah, dengan amal-amal mereka yang soleh yang baik. Fa farrajallahu anhum, maka Allah pun membebaskan mereka. Jadi ceritanya hadis ini juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin bab taubat. Jadi pada masa dulu Bani Israel itu ada 3 orang yang sedang bepergian. Jadi kalau misalnya Bani Israel itu terkenal dengan kedurhakaannya, dengan kemaksiatannya, nyanyiannya mereka kepada nabi-nabi mereka, bahkan nabi sebagian nabi mereka pun mereka bunuh. Tapi ya Bani Israel itu juga dari mereka yang baik, ya. Yang durhaka banyak, tapi yang baik juga ada. Makanya sebagian kisah umat yang dulu yang baik-baik itu kadang disebutkan dalam hadis. Nah ini pun juga begitu. Karena firman qoblati, dulu ada orang sebelum kalian, maksudnya dari Bani Israel ada 3 orang, salah satu nafar, ada 3 orang itu melakukan satu perjalanan. Nah di tengah perjalanan itu turun hujan. Sebentar ya saya. Pas lagi dalam perjalanan turun hujan, lalu mereka mendapatkan gua. Kalau saya minta mendapatkan ikan mesir ya. Iya. Saya pernah cerita nanti sama para santri ini. Ketika di Mesir ada kenangan sendiri ya. Baik. Kalau cerita lagi nanti pas di Mesir. Pas lagi turun hujan, mereka mendapatkan gua, lalu mereka berteduh masuk ke dalam gua, berteduh di dalamnya. Pas lagi di dalam gua, tahu-tahu ada suara keras, ternyata ada batu besar yang jatuh menutupi pintu gua. Ya nggak bisa keluar mereka. Mereka terus di dalam ya sampai hujan reda pun juga batu itu nggak mereka dorong juga mereka nggak kuat. Batunya besar. Ya kalau kita bayangkan 3 orang dorong batu nggak bisa bergeser batunya, kira-kira batunya ya gede ya, artinya kalau batu sedang ini masih bisa. Artinya batu itu mereka bertiga tidak bisa menggesernya. Lalu mereka saling berkata satu sama lain, kita harus berdoa, harus minta kepada Allah dengan amal terbaik yang pernah kita lakukan, ya, dengan amal soleh mereka. Lalu orang pertama pun bercerita, dia berdoa kepada Allah dengan menceritakan bahwa dia punya 2 orang tua masih hidup semuanya, di mana dia ini kalau malam itu selalu menyiapkan makanan dan minuman untuk orang tuanya sebelum dirinya, istri dan anak-anaknya. Begitu dia selalu, saking dia mencintai dan sangat menghormati, berbakti pada 2 orang tuanya, sampai ini yang 3 kisah ini sebenarnya semuanya itu ada yang dikorbankan, ya, korban hati, korban harta, gitu ya. Kalau ini korban hati, korban perasaan, artinya meskipun anaknya sudah haus lapar, kalau orang tuanya belum makan, belum minum, nggak mau dia mempersilakan anak istrinya sampai segitunya, ya. Nah, suatu hari dia pulang, dia bilang cerita, dia pulang kemalaman dari bekerja. Ceritanya dia di situ disebutkan dari mencari kayu bakar, pokoknya kayu lah ya. Pulang kemalaman dan ibu bapaknya sudah tidur. Dia tetap melakukan seperti yang biasa dilakukan. Dia buatkan makanan dan minuman. Mungkin kalau kita nanya kok nggak istrinya yang melakukan, ya mungkin ini urusan mereka ya. Artinya ada orang yang maunya itu dibuatkan oleh seseorang, atau seseorang yang maunya dia harus dirinya yang membuatkan. Mungkin faktor ini pahala atau berbakti. Artinya yang mungkin istrinya juga mau membuatkan, tapi
mungkin itu sudah suaminya bilang biar saya aja kalau untuk orang puasa gitu ya. Mungkin dia ingin berbakti seperti itu. Nah pas dia pulang ke malam itu ibu bapaknya sudah tidur, dia tetap membuatkan makanan dan minuman dan minuman itu susu. Ya mungkin kalau memerah susu satu dari sapi atau dari kambing mungkin juga biasanya laki-laki yang melakukan ya. Dan dia siapkan susu dan makanan, dia tunggu sampai ibu bapaknya bangun. Tidak dibangunkan, tidak berani membangunkan ibu bapaknya. Tidak mau ya, nggak mau ganggu. Ditungguin terus sampai menjelang fajar dini hari gitu ya. Sementara istri dan anak-anaknya belum makan dan anak-anaknya sudah nangis, ya mungkin merengek gitu ya atau teriak karena lapar, haus. Tetap tidak dikasih makan dan minum. Tunggu, bapak ibu saya makan dulu ya, kakek nenek kalian dia makan dulu. Istrinya juga mungkin sudah kelaparan, mungkin lebih bisa menahan. Karena disebutkan anaknya itu ya tahu sudah teriak-teriak kelaparan, kehausan gitu ya, merengek-rengek. Akhirnya menjelang fajar atau pas waktu fajar sebelum subuh itu ibu bangun, barulah dipersilakan minum makan. Baru setelah itu istri dan anak-anaknya. Lalu dia bilang, ya Allah, jika ini adalah amal soleh yang kau ridhoi, maka bebaskanlah kami, keluarkanlah kami dari gua ini. Lalu batu yang menutup pintu gua itu pun bergeser. Sedikit tapi belum bisa untuk keluar. Bergerak, geser, tapi masih sempit, sangat sempit, belum bisa untuk keluar orang. Ya. Apalagi orang zaman dulu gede-gede, zaman Bani Ismail ya. Kita bayangin 3 orang tidak bisa menggeser batu, besar banget batunya ya. Kemudian orang kedua dia bercerita. Nah ini dikorbankan harta ini. Harta dan perasaan. Meskipun mungkin ceritanya agak dewasa ya, mohon maaf ya anak biasa. Santri-santri jangan terlalu dipikir terlalu dalam ya. Orang yang kedua ini cerita dia punya ibnatu ammin, anak paman, anak perempuan anak pamannya, saudari sepupu. Kalau kita mungkin jarang ya, sangat jarang orang nikah dengan sepupu atau senang dengan saudara sepupu itu kalau di Indonesia ya itu kayaknya sangat jarang ya. Nggak tahu kalau di barat. Tapi kalau di Arab dulu dan sampai sekarang sering ada cerita ibnatu ammin, anak paman, perempuan anak paman, saudara sepupu yang menikah, yang senang dengan saudara sepupu itu masih cukup banyak kalau dibaca-baca di koran atau berita-berita ya. Jadi biasa Bani Israil, sejak zaman Bani Israil. Jadi dia punya saudara sepupu perempuan itu cantik, menarik, dia suka. Tetapi ibaratnya seperti cinta bertemu sebelah tangan, barangkali seperti itu ya. Kasihan ya. Cintanya ditolak kira-kira seperti itu. Tetapi seiring berjalannya waktu dia menjadi orang yang sukses, dia kaya. Sementara si perempuan ini biasa-biasa saja, sampai pada suatu ketika si perempuan ini datang ke dia dari orang yang berdua tadi itu, cerita lagi butuh uang banget, ya intinya sangat butuh lah, sampai mau datang itu kan sudah butuh banget, mau pinjam. Dan si orang kedua ini dia memberi syarat, mau tapi asalkan ya melakukan hubungan suami istri kira seperti itu ya, dan zina lah katakanlah seperti zina, tidak boleh ya. Sampai dia mengiyakan perempuan ini, ya udah ini kan terpaksa ya mau. Dan ketika sudah seperti kisah Nabi Yusuf tetapi sedikit berbeda sebetulnya. Ketika si laki-laki ini sebetulnya sudah bisa, ya tidak ada yang menghalanginya untuk berzina dengan si saudara sepupunya tadi itu. Kemudian si perempuan ini mengatakan takillah kamu kepada Allah dan jangan kamu buka cincin kecuali dengan haknya, ya. Wala taftahil khatamat illa bihaq, jangan kamu bongkar cincin kecuali dengan haknya. Intinya mungkin tidak ceritakan apa si perempuan ini sudah menikah belum. Maksudnya mungkin dia masih belum menikah, kalau mau ya nikahi saja, kira-kira seperti itu. Atau yang jelas kalaupun dia sudah bersuami, kalau tidak diceritakan ya, kalau dia belum sudah bersuami jangan melakukan ini karena ini dosa. Yang boleh membuka cincin itu hanya orang yang punya cincin, kira-kira seperti itu. Dia langsung tersadar ya, orang kalau baik itu
Saya pernah belajar juga kalau kajian tafsir, orang kalau punya jiwa hati yang baik, meskipun kadang dia lagi diganggu setan, lagi melakukan dosa, kadang-kadang dia dzakarullah, ingat dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Ya. Dia ingat Allah, lagi dosa nih, dia ingat Allah, diingatkan lagi dia teringat atau orang lain mengingatkan, lalu dia beristighfar untuk dirinya. Orang kalau baik atau kalau punya hati yang bersih, itu namanya manusia kan tidak terlepas dari salah dan dosa. Kadang-kadang ya pas mau berbuat dosa, Allah menghalangi dia dari perbuatan itu dengan cara mengingatkan, entah dari dirinya teringat atau orang lain yang mengingatkan. Lalu si orang kedua ini pun langsung pergi meninggalkan rumah ini, terus dia bilang, dia pergi terus dia nyuruh pembantu keluar, itu emas dan uang ambil aja, bawa saja, nggak usah dikembalikan. Jadi inti korban perasaan dan juga korban harta tidak disebutkan seberapa besarnya uang yang dia berikan kepada perempuan itu, tapi dia ini amal terbaik dia, amal soleh dia. Mungkin dia sudah berkorban perasaan banget, ya, dan mungkin juga harta tadi itu. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika ini adalah amal solehku yang kau anggap terbaik, ya, maka mohon untuk bukakanlah atau bebaskanlah kami, keluarkanlah kami dari gua ini. Lalu pintu gua itu pun batu itu bergeser, tetapi masih belum cukup untuk keluar. Ya, bisa jadi orangnya gede-gede, bisa jadi gitu ya, masih belum bisa untuk keluar. Nah, lalu orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini bisa dibilang korban harta yang sangat banyak, luar biasa. Ya mungkin perasaan juga ya nanti kita lihat ceritanya. Jadi orang ketiga ini dia bercerita dalam berdoa kepada Allah, dia menceritakan dalam hadis ini disebutkan dia ini seorang peternak, pengusaha ternak sukses, punya onta, sapi, ya, al-ibil wal baqar wal ghanam, onta, sapi dan kambing, lengkap. Dia punya banyak penggembala, karyawan dan juga budak, ya. Dan semuanya selalu digaji. Suatu ketika ada seorang pekerjanya, penggembala yang bukan budak ya, dia mau keluar, resign ya, mengundurkan diri. Terus dibayarlah haknya si pekerja ini, uang pesangon atau kerahiman atau uang tanda jasa gitu ya, semacam itulah. Tetapi pekerjanya ini nggak mau terima, sudah pegang aja, suruh pegang aja, artinya dia menolak gitu aja. Dia tidak bilang suruh ngambil buat kamu juga enggak, tapi dia mau ngambil juga, artinya dia nggak mau terima dan dia pergi. Nah si orang ketiga ini dia, ya alhamdulillahnya orang yang amanah. Uang yang tadi, sejumlah uang yang tadi mau diberikan kepada si pekerjanya yang mundur tadi itu, yang keluar tadi itu tidak dia pakai, tetap dia simpan. Sampai pada suatu ketika datang musim paceklik atau paceklik atau paceklik lah, ya. Tanaman-tanaman hujan nggak turun, rumput kering. Mungkin kita pernah ngalami melihat ada rumput pas kita pernah marau lama gitu, pernah saya ngalami waktu itu jadi panitia kurban. Itu rumput-rumput tuh udah kambing-kambing yang makan rumput karena rumputnya warnanya sudah bukan tidak hijau, rumputnya kering, ya. Memang kering, pernah mengalami masa gitu waktu di sekitar Jakarta, Bekasi apalagi. Waktu itu memang sulit mencari rumput pas lagi musim kemarau panjang, pada tahun berapa saya lupa tepatnya, ya. Nah ini apalagi lagi musim macetnya lama, hewan-hewan ternaknya banyak yang mati, dari kambing, sapi, onta, sampai akhirnya semuanya mati. Sampai ceritanya dia tidak lagi punya apapun yang bisa untuk bertahan hidup. Jadi semua hewan ternaknya mati, karyawan-karyawannya sudah tidak ada, budak-budaknya dijual satu-satu sampai tidak ada lagi yang nggak punya harta. Budak nggak punya, hewan ternak nggak punya, karyawan bekerja juga sudah tidak ada. Tinggal uang simpanan atau uang dulu karyawannya tadi ini masih ada, dia simpan masih utuh. Lalu dia pun menggunakan uang itu, tapi dia aman. Dia gunakan untuk kebutuhan hidup kira-kira ya, dan sebagainya diberikan hewan. Nah, dia kan mantan peternak sukses ya.
Ceritanya mungkin pajak sudah selesai, dia beli hewan, diternakan lagi, sukses lagi. Dari kambing yang satu jadi dua, lalu jadi banyak, beli sapi, jadi banyak, beli onta. Sehingga dia kemudian sukses lagi, punya banyak onta, banyak sapi, banyak kambing, dan juga budak-budak. Pas lagi sukses-suksesnya, itu dulu mantan pekerjanya datang. Dia butuh duit, lagi dia punya duit. Dia bilang, nagih, mana beli uang saya yang saya belum ambil, saya mau ambil sekarang. Terus si mantan majikannya tadi itu, orang ketiga ini dia bilang, itu semua sapi, semua kambing, semua onta, dan semua budak orang-orang dari sini yang budak-budak dia, itu semuanya adalah punya kamu. Jadi boleh kita menggunakan uang yang seseorang menggunakan uang yang diamanatkan kepadanya, selama dia amanat, apalagi ini uang kan antara diberikan dan dia nggak jelas, dia uang amanat dipakai tetapi tetap dijaga amanatnya, artinya hanya memakai yang memang itu hasil dari secukupnya, karena orang kan dia bekerja ya, dia kan beternak, sehingga dia boleh mengambil dari hasil pekerjaannya tadi. Jadi dia tetap menggunakannya untuk hidup, ya sesuai dengan kebutuhan dia saja, karena dia tetap meyakini itu adalah hanya si orang tadi ini. Jadi dia mengambil uang hanya dia sebagai pekerja atau menggunakan uang yang punya orang lain tadi itu. Nah, kan dibilang itu semua onta, sapi, kambing dan budak-budak dari sini itu punya kamu. Lah pekerja yang mantan pekerja ini kan dia bilang, kamu jangan main-main, kamu jangan menghina saya. Terus kata saya ketiga ini, tidak, saya tidak menghina kamu, saya tidak bercanda. Terus lalu dia bercerita. Setelah bercerita kan baru ngerti dia kejadiannya. Lalu dia ambil semuanya, itu sapi-sapi, onta, kambing, budak, semuanya dia termasuk uang yang dia miliki. Dia bawa, kata orang ketiga ini, dan dia tidak menyisakan sesuatu pun untukku. Enggak ada disisain. Ya Allah, ini banget itu kan kerja sama mantan kerja ini, kebangetan banget. Dan saya bilang ini kan ada pengorbanan. Ini pengorbanannya besar sekali dari sisi harta dan juga perasaan. Gimana nggak dong kalau juga ada benar? Ya satu kambing atau enggak, atau satu sapi, atau bagi dua lah kayak sebagian onta, sebagian sapi, sebagian kambing. Tapi ini enggak. Semua onta, semua sapi, semua kambing dan juga budak-budak dibawa semua sama mantan pekerjanya. Sampai dia kembali tidak punya apa. Ya, entah kemudian dia bisnis ada perjalanan yang tiga yang dua teman ini, Allah. Terus dia bilang sama Allah, ya Allah, jika ini adalah amal soleh terbaikku, maka keluarkanlah kami dari gua ini. Langsung terbuka lebar, terbuka, barulah mereka bisa keluar dari gua ini. Ibu-ibu dan bapak sekalian, para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bolehnya orang berdoa kepada Allah dengan mentawasulkan atau bertawasul dengan amal soleh terbaik yang pernah dia lakukan. Kita pun jika dalam suatu kondisi yang memang kita sangat butuh kepada Allah, entah itu untuk diri kita atau keluarga kita atau mungkin orang lain yang mendukung kita, dan kita ingat-ingat mungkin pernah melakukan suatu perbuatan yang amal soleh yang kebaikan, yang di sana kita ada pengorbanan atau harta atau tadi yang juga perasaan tadi itu ya, ada yang kita korbankan, cobalah minta Allah dengan amal soleh itu. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita, permintaan kita dengan wasilah amal soleh tadi, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang barusan kita baca atau kita dengar tadi itu. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.